Selamat datang di channel video saya. Kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan satu frasa di mana dikatakan Muhammad itu mengada-adakan Al-Quran, ya. Maka kali ini saya mau mengajak Anda untuk mencoba melihat frasa itu bahwa Muhammad itu dikatakan mengada-ada, ya, terkait dengan Al-Quran itu, ya. Setidaknya ada 3 ayat, ya, yang menunjukkan hal tersebut. Pada surah ke-32 dan ke-46 itu frasanya itu sama. Dia telah mengada-adakannya, ya. Nah, sedangkan dalam surah ke-11 di sana tertulis dia cuma mengada-ada saja. Yang dimaksud dengan dia di sini adalah Muhammad, ya. Sedangkan nya ini artinya itu merujuk kepada Al-Qur'an, ya. Frasa ini diucapkan oleh orang kafir, ya. Nah, kita akan coba melihat satu persatu. Dalam surah ke-32 di sana nampak jelas pada kalimat pertama dikatakan mengapa mereka mengatakan, ya, dan seterusnya. Nah, pertanyaan pertama yang muncul dalam diri orang yang masih punya nalar akal sehat, ya, itu adalah kata mereka itu. Siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Dalam struktur bahasa mereka itu merupakan kata ganti orang. Jadi artinya sebelumnya itu sudah ada, baru kalimat berikutnya itu disebut menggunakan kata ganti, ya. Akan tetapi kalau kita melihat ayat kedua, itu di sana sama sekali tidak ada keterangan untuk menjelaskan siapa yang dimaksud mereka di sini, ya. Apalagi ayat 1 sama sekali tidak ada, ya. Ini makanya agak kacau ini apa? Allah ini menurunkan wahyunya, ya. Karena itulah dalam kebingungan akhirnya para ulama menambahkan keterangan orang kafir. Tetapi apakah itu sudah menyelesaikan persoalan? Tetap tidak, karena siapa yang dimaksud dengan orang kafir itu? Tidak jelas, ya. Kita tahu bahwa surah ini diturunkan di Mekah, ya. Wahyu ini. Jadi artinya orang kafir yang ada di Mekah, ya. Orang kafir itu adalah non-muslim. Sementara orang non-muslim di Mekah itu ada beragam, ya. Ada orang Arab sendiri, orang Yahudi, orang Nasrani, Zoroaster, ada banyak, ya. Nah, mana yang dimaksud dengan orang kafir ini? Sama sekali tidaklah jelas, ya. Nah, yang berikut kita fokus kepada kalimat dia telah mengada-adakannya, ya. Itu. Nah, dia di sini jelas Muhammad. Jadi orang kafir dulu itu mengatakan Muhammad telah mengada-adakannya, ya. Nah, apa maksudnya ini, ya? Dan apa yang telah diada-adakan Muhammad? Ini semuanya mau menunjukkan tidak ada kejelasan wahyu Allah ini, ya. Nah, karena tidak bisa juga diverifikasi. Karena apa? Karena wahyu Allah ini hanya Muhammad yang menerima, ya. Tidak ada saksi mata, apalagi saksi telinga, gitu, ya. Nah, baik, kita perhatikan berikut ke yang poin kedua, surah ke-46. Nah, redaksinya kurang lebih hampir sama. Dikatakan di sana bahkan mereka berkata, dia telah mengada-adakannya. Jadi sama seperti uraian kami yang sebelumnya, di sini juga dijelaskan mereka. Dan siapa yang dimaksud mereka di sini tidaklah jelas. Kalau kita merujuk kepada ayat ke-7,
Di sana hanya tertulis orang-orang yang kufur. Ya. Tetapi siapa orang-orang yang kufur itu? Ayat-ayat sebelumnya juga sampai ayat 1 tidak ada dijelaskan. Siapa yang dimaksud orang-orang kufur itu? Karena wahyu ini turun di Mekah, maka bisalah dikatakan orang-orang kufur yang ada di Mekah. Dan waktu itu ada orang Arab, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Zoroaster. Nah, siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Juga tidaklah jelas. Nah, kita fokus pada kalimat yang di garis merah itu, bahwa dia telah mengada-adakannya. Nah, kata apa gantinya di sini itu merujuk kepada Al-Qur'an, ya. Itu merujuk kepada Al-Qur'an, maka ada tambahan, ya, tambahan. Dan ini maklum karena apa? Dalam ayat sebelumnya memang sudah ada pernyataan itu. Jadi nya itu memang menggantikan Al-Qur'an yang sudah disebut dalam ayat-ayat sebelumnya, ya. Tetapi ini masih menimbulkan problem. Karena apa? Al-Qur'an yang dimaksud ini apakah itu kitab ataukah wahyu? Ini kan tidak jelas, ya. Dan kenapa dikatakan Muhammad mengada-adakan? Dalam hal apa telah diada-adakan Muhammad? Ini sama sekali tidaklah jelas wahyu Allah ini, ya. Jadi sekali lagi mau ditegaskan bahwa wahyu Allah dalam surah ke-46 ayat 8 ini merupakan wahyu yang tidak jelas dan sama sekali tidak bisa diverifikasi. Karena apa? Hanya Muhammad sendiri yang tahu. Gitu, ya. Nah, yang berikut kita lihat yang surah ke-11, ya. Nah, di sana dikatakan bahkan mereka berkata, dia cuma mengada-ada saja. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya juga. Tidak jelas siapa yang dimaksud mereka. Itu. Nah, memang di sana akhirnya tertulis orang kafir. Ini merupakan tambahan kemudian. Tetapi siapa yang dimaksud dengan orang kafir di sini tidaklah jelas, ya. Apakah orang Yahudi, apakah orang Nasrani, apakah orang Arab sukunya Muhammad, atau orang Zoroaster, tidaklah jelas. Dan dikatakan bahwa dia cuma mengada-ada saja. Ya, apa maksud Muhammad cuma mengada-ada saja? Apa yang cuma diada-adakan Muhammad? Tidak jelas karena tidak ada kaitan, ya, ayat 35 ini tidak ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah, sekali lagi di sini tampak jelas bahwa wahyu Allah dalam surah ke-11 ayat 35 ini tidaklah jelas, ya. Jadi tidak jelas wahyu Allah yang mengutip pernyataan orang, ya, orang kafir bahwa Muhammad cuma mengada-adakannya. Dari sini haruslah dikatakan Al-Quran ini bukanlah kitab yang jelas. Demikianlah tinjauan kami atas 3 frasa terkait Muhammad mengada-adakan Al-Quran. Sekian dan terima kasih.